Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Wildarif Afozia. Di sini saya akan membawakan sebuah materi humas tentang ruang lingkup humas atau public relation dengan subtema fenomena humas. Mau tahu? Yuk ikuti. Citra positif sebuah lembaga merupakan hal yang sangat vital dan mendasar. Philip Walter menyatakan bahwa citra sebuah lembaga merupakan perangkat yang dapat menarik konsumen guna memiliki ide, kesan, dan keyakinan terhadap suatu objek. Menurutnya, keyakinan terhadap suatu objek dapat dimiliki konsumen apabila terjadi proses transformasi data melalui komunikasi yang cepat, tepat, dan efektif. Oleh karena itu, timbullah yang namanya humas. Nah, kali ini ada 3 poin penting yang ingin kami bahas. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan fenomena humas? Yang kedua, bagaimana perbandingan antara fenomena humas konvensional dan digital? Dan yang ketiga, bagaimana fenomena humas memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap suatu persoalan. Sekarang kita akan masuk kepada pembahasan yang pertama, yakni fenomena humas. Nah, ada yang tahu apa itu fenomena humas? Baik, fenomena sendiri dalam KBBI berarti yang pertama, hal-hal yang dapat disaksikan dengan panca indera diterangkan serta dinilai secara ilmiah. Yang kedua, sesuatu yang luar biasa. Yang ketiga yaitu fakta atau kenyataan. Humas sendiri menurut Van Wagnell, humas adalah segenap kegiatan dan teknik yang digunakan organisasi atau individu untuk menciptakan dan memelihara suatu sikap tanggapan yang baik dari pihak terhadap keberadaan dan aktivitasnya. Ini sudah dituliskan oleh Nasution pada bukunya tahun 2010. Dapat disimpulkan bahwasannya fenomena humas adalah suatu gejala yang terbentuk untuk memberikan stigma dan citra yang baik hubungan antara internal maupun eksternal. Baik, sekarang kita masuk kepada pembahasan yang kedua, fenomena humas konvensional dan digital. Public relation konvensional adalah sebuah pemilihan dari istilah public relation atau bidang humas dengan kegiatan serupa yang lebih kekinian. Public konvensional kekinian adalah berbasis digital, sama-sama memiliki tujuan yang sama, yakni memberikan informasi seluas-luasnya, sebagus-bagusnya, dan semudah-mudahnya dari sebuah sumber, entah itu personal maupun institusi. Tujuannya yaitu untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang bertujuan mengedukasi dan memahamkan masyarakat atas informasi yang disampaikan. Nah, agar lebih jelas, kita akan membahas tentang perbedaan humas konvensional dan humas digital. Baik, humas konvensional dulu ya. Humas konvensional, public relation konvensional, eksekusi dilakukan secara offline seperti mengadakan press conference yang mana hasilnya berupa pembuatan kegiatan press conference tersebut menjadi sebuah berita yang ditayangkan di berbagai media, entah itu media cetak maupun media elektronik. Yang kedua, public relation konvensional memang cenderung lebih berorientasi pada pemberian informasi dan momentum ataupun tematik yang biasanya berlaku sesaat. Yang ketiga, interaksi antara narasumber dan pihak media atau rekan-rekan wartawan dibatasi ruang, tempat, dan waktu. Nah, untuk humas digital bagaimana? Humas digital bisa dilakukan secara online, baik itu media mainstream maupun media sosial yang sangat dipertanggungjawabkan aktual dan faktualnya. Tak harus melalui menggelar press conference secara fisik, namun bisa cukup melakukan dengan distribusi press release secara online, memanfaatkan internet. Ini jelas memberikan efektivitas dari sisi pengeluaran dan juga waktu. Yang kedua, public relation di era digital ini harus lebih rajin, efektif mengambil perkembangannya. Bagaimana respon pembicara baik saat sudah tayang di media massa yang bersangkutan maupun sosial saat berseliweran di media sosial.
Nah, yang ketiga, public relation digital kekinian juga sudah membangun relasi tidak hanya dengan media massa atau rekan-rekan wartawan semata, namun juga aktif di sosial media, ya entah itu melalui influencer, buzzer, youtuber, dan lain sebagainya. Adventure of all time. Can I touch it? Sure. Universal Pictures present. Tadi ada yang tahu cuplikan video apa? Ya, benar, Jurassic Park. Ada yang tahu kenapa saya memberikan cuplikan video Jurassic Park? Ya, ini adalah suatu bentuk keberhasilan fenomena humas dalam memberikan pengaruh yang besar terhadap suatu persoalan. Sebenarnya ada contoh keberhasilan yang banyak, ya entah itu dari Jurassic Park, McDonald, Lemak Babi dan Kau, Arianespace, dan Hallmark yang bisa Anda saksikan di PPT saya. Baik, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.